Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Zahra Dwi Cahyani, mahasiswi Prodi PGMI semester 2, kelas A dengan NIM 2241012016, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Abuya Saleh Sarolangun. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Arsanur Rahman SPDI MPD. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dengan judul dampak dari korupsi, baik yang sering kita jumpai secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi bukan hanya sekedar penyalahgunaan uang negara, tetapi juga masalah yang dapat mempengaruhi banyak aspek penting dalam kehidupan kita, mulai dari ekonomi, pemerintahan, hukum, semua bisa terdampak. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami seberapa besar dampak dari korupsi tersebut, agar kita sadar dan ikut peduli. Ayo kita bahas. Sebelum memasuki apa saja dampak dari korupsi, kita harus tahu dulu apa itu korupsi dan faktor penyebab korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya merusak, menyimpang, atau menghancurkan. Korupsi adalah tindakan curang atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, biasanya berupa uang atau fasilitas yang bukan haknya. Faktor penyebab korupsi. Korupsi bisa terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam diri pribadi. Contohnya seperti tamak atau rakus, orang yang tidak pernah merasa puas apa yang sudah dihasilkan, selalu ingin lebih, bahkan dengan melakukan hal yang curang. Selanjutnya, moral yang kurang kuat. Terkadang ada orang yang tidak pernah merasa bersalah apa yang sudah dia lakukan itu salah, tidak pernah bertanggung jawab, bahkan dengan melakukan hal yang curang atau menyimpang. Gaya hidup konsumtif. Orang yang selalu ingin hidup mewah, berbelanja berlebihan, ingin terlihat hebat, padahal penghasilan yang dia hasilkan itu kurang, tidak pernah mencukupi. Maka dari itu, orang tersebut akan melakukan berbagai cara, bahkan dengan korupsi, untuk memenuhi gaya hidupnya. Faktor eksternal, pengaruh dari luar atau lingkungan luar. Contohnya seperti sikap masyarakat terhadap korupsi. Di beberapa tempat, korupsi dianggap hal biasa, seperti memberi uang agar urusan cepat selesai. Masyarakat tidak sadar bahwa sikap ini justru memperkuat budaya korupsi dan pada akhirnya mereka sendiri yang dirugikan. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi. Ketika seseorang merasa penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, mereka bisa tergoda untuk mencari jalan pintas. Salah satunya yaitu korupsi. Yang ketiga yaitu aspek politik. Dalam dunia politik, korupsi sering dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan jabatan, misalnya membeli suara pemilu atau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Yang terakhir yaitu aspek organisasi, lingkungan kerja yang buruk. Dalam sebuah lembaga atau organisasi, korupsi bisa muncul karena tidak ada pemimpin yang memberi contoh yang baik, budaya kerja tidak sehat, tidak ada sistem yang mengatur pertanggungjawaban, pengawasan yang lemah, sehingga tindakan korupsi sulit terdeteksi. Selanjutnya kita bahas dampak dari korupsi. Korupsi bukan hanya soal mengambil uang secara diam-diam dari kas negara. Dampaknya jauh lebih besar dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi, yaitu penurunan produktivitas. Setiap perusahaan dan industri tentu butuh dana untuk berkembang. Tapi jika dana itu dikorupsi, perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. Proyek pembangunan terhambat, pekerjaan jadi langka, dan pada akhirnya banyak karyawan yang terpaksa diberhentikan. Ini memicu naiknya angka pengangguran dan menambah tingkat kemiskinan di masyarakat. Yang kedua, menurunnya pendapatan negara dari pajak. Pajak adalah salah satu sumber utama keuangan negara. Tapi, ketika salah satu oknum yang bermain curang, dana yang harusnya digunakan untuk pembangunan jadi berkurang. Masyarakat jadi kehilangan kepercayaan pada sistem perpajakan karena merasa pajaknya tidak dikelola dengan benar. Hal ini tentu sangat merugikan dalam jangka panjang. Selanjutnya, meningkatkan utang negara. Ketika uang negara terus bocor karena korupsi, pemerintah akan kesulitan memenuhi kebutuhan pembangunan. Jalan pintasnya adalah dengan berutang ke luar negeri. Lama-kelamaan, utang ini bisa menjadi beban berat yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya. Semua itu terjadi karena kepentingan pribadi beberapa orang yang harus merugikan banyak orang. Yang kedua, dampak korupsi di bidang pemerintahan. Yang pertama, etika sosial yang mati. Pejabat atau pihak yang terlibat korupsi seringkali tidak bertanggung jawab sendirian. Ada pula rekan kerja atau atasannya yang justru menutup-nutupi. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kejujuran dan integritas sudah mulai hilang dalam sistem pemerintah. Padahal mereka seharusnya menjadi contoh dan perlindungan masyarakat. Yang kedua, birokrasi tidak efisien. Korupsi juga memperburuk layanan publik. Masyarakat yang seharusnya mendapat layanan cepat dan mudah malah dipersulit dengan proses yang panjang dan pungutan liar. Ingin cepat, harus bayar. Ingin mudah, harus kenal orang dalam.
Hal ini jelas menyulitkan, terutama bagi masyarakat kecil. Ketiga, hilangnya fungsi pemerintahan. Jika korupsi dibiarkan terus-menerus, pemerintah tidak lagi mampu menjalankan tugas utamanya, yaitu melayani masyarakat. Keputusan dan kebijakan dibuat bukan berdasarkan kepentingan bersama, tapi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintahan pun kehilangan kepercayaan dan rakyatnya. 3. Dampak korupsi di bidang hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan tidak efektif. Korupsi di bidang hukum adalah yang paling sering menyakitkan. Ketika hukum bisa dibeli, keadilan pun menjadi milik mereka yang punya uang dan kekuasaan. Orang kaya bisa lolos dari hukuman, sedangkan rakyat biasa sulit mendapatkan keadilan. Hukum yang harusnya melindungi justru jadi alat bagi mereka yang berkuasa. Selanjutnya, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Saat masyarakat melihat bahwa para koruptor tetap bisa hidup nyaman, bahkan seperti tidak merasa bersalah, rasa percaya mereka pada sistem hukum dan pemerintahan pun menurun. Mereka merasa negara tidak hadir untuk melindungi, melainkan membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa melihat bahwa korupsi bukan hanya sekedar kejahatan biasa. Ia melemahkan sistem negara, merugikan masyarakat, bahkan menghancurkan rasa kepercayaan terhadap pemerintahan dan hukum. Untuk itu, mari kita mulai dari hal kecil dengan membiasakan diri hidup jujur dan berani menolak segala bentuk kecurangan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran diri. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.